Ketawa. Dar. Uh, itu sakitnya ya Allah. Ini dia kamera udah gak jelas. Panik. Panik. Panik kan? Panik. Dosa tangan kita masih untung Allah kasih sakit di dunia. Makanya kalau sakit itu kata Rasulullah SAW itu sebagai penghapus dosa, penghapus dosa. Makanya kalau kita sakit itu alhamdulillah gitu. Alhamdulillah dosa kita dihapusin, minta sama Allah, ya Allah ini jadikan sakit yang menghapus dosa gitu. Masih ada 8 jari buat main petasan lagi. Aduh. Lah ini nyerobot hak anak-anak sih, sudah tua main petasan. Jatah anak kecil mainan apa lagi? Udah jangan ajarin anak-anak mainan petasan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gua paling suka pisang keju, nih gua dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah menyisakan malam pergantian tahun baru Masehi ya. Kalau gue sih nggak ikut-ikutan begitu, ngapain ya. Dan gue termasuk orang yang mau malam tahun baru, terus malam lebaran, yang pakai bahkan maulid ya, yang pakai mercon, petasan-petasan itu, mubazir itu nggak baik. Itu petasan-petasan itu nggak baik, dipakai dalam acara apapun nggak baik. Kalau gue ya nggak mau gue. Kenapa? Mubazir, uang dibakar-bakar, kasih ke fakir miskin, kasih ke orang-orang yang membutuhkan, bukan dibakar-bakar begitu. Keadaan lagi susah, tapi akhirnya memakan korban lagi, ya kan. Nah sekarang korbannya adalah bupati. Ini dari tweetan Bos Purwa. Wakil Bupati Kaur Herlian Muhrim terkena ledakan petasan hingga 2 jari tangannya hancur. Peristiwa itu terjadi saat ia bersama Bupati Kaur Haji Lismi Dianto bermain petasan dalam menyambut tahun baru 2023 tadi malam dini hari, Minggu 1 Januari dini hari ya. Ini dari Elmo dan Instagram Reel.
Nah, kita nggak baca Instagramnya, tapi kita nanti akan membaca komentar di Twitter. Tapi sebelum itu, kita ngapain sih? Bupati apa? Buang-buang uang, Pak. Dapat apa? Dapat hancur tangan kan sekarang. Mestinya ada aturan tentang petasan kembang api ini. Tapi sebelum itu kita lihat dulu videonya nih guys. Kita lihat videonya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, lagi main loh. Wah, nggak nyala tuh. Dibukain. Oke. Langit tembak-tembak. Kalau langit balas gimana? Meledak di tangan. Tuh ya, meledak di tangan guys. Ya, yang pakai baju batik coklat tua tuh. Meledak yang tengah, bukan yang di ujungnya. Ketawa. Dar. Itu sakitnya ya Allah. Dia kamera udah gak jelas. Panik kan, panik udah ada yang teriak. Ini kameramennya udah gak tahu kemana kameranya. Pesta tahun baru. Mudah-mudahan cepet sehat ya Pak. Nah itu udah ada yang teriak. Itu udah ada yang teriak. Terus ya kembang apinya. Ya. Jadi begitu ya guys. Pecahnya di sini tadi ya. Mana tadi? Ini pecah nih. Jadi kalau menurut gue udah nggak usah pakai kembang apian. Coba tuh bupati, wali kota, gubernur. Udah nggak usah kembang api, duitnya kumpulin kasih ke rakyat miskin. Jangan dikorupsi juga. Banyak Pak rakyat bapak yang nggak mampu. Mau pesta, pesta begitu. Mubazir. Tapi ya ini saran aja, kan akhirnya makan korban lagi. Gue masih inget tahun berapa tuh yang Jakarta pakai motor, besoknya banjir. Ditegur, udah dikasih tahu pakai lisan. Tapi masih aja. Oke, kita ke Twitter ya guys. Kita lihat apa komentar netizen Twitter. Let's go to Twitter guys. Oke guys, kita udah di Twitter. Itu tadi videonya udah kita tonton. Ini tweetan dari Bos Purwa. Kita lihat apa komentar netizen ya guys ya. Oh ini beritanya nih. Musibah malam tahun baru di Bengkulu, detik petasan lukai tangan Wakil Bupati Kaur Bengkulu. Kita husnuzon aja Pak Wakil Bupati ya. Sangka baik aja, mungkin kita itu dihapus Allah dari dosa tangan kita. Ya begitu Pak, mudah-mudahan itu jadi penghapus dosa, menambah pahala. Dan mudah-mudahan segera disehatkan ya Pak Wakil Bupati Kaur ya. Kita husnuzon, sangka baik gitu walaupun udah kena musibah ya Pak ya. Iya. Nih, jadi ingat teman yang hampir hancur tangannya karena petasan waktu merayakan tahun baru 2013 karena kekonyolannya memegang petasan yang mestinya nggak dipegang waktu menyalakannya. Tuh, kalau itu kan memang petasan yang waktu dipegang. Udah lah namanya musibah kita nggak tahu udah. Itu kadang-kadang teguran dari Allah, udah jangan mubazir, bakar-bakar uang, kasih ke rakyat miskin, rakyat lu bukan kaya semua, gitu kali. Ganjar Ganas, dibilang banyak mudaratnya, tapi kalian nggak mau dengar, rasakan sendiri sekarang. Udah iya banyak yang ngingetin banyak mudaratnya. Pekerjaan mubazir temennya setan, apalagi merayakan tahun barunya. Gua nggak nyebut itunya ya. Iya kita, coba yang baik-baik aja gitu, yang baik-baik. Sudah waktunya muhasabah dan selalu muhasabah. Iyalah, coba berpikir gitu. Ini udah teguran beberapa kali, udah ditegur. Buat introspeksi diri, barangkali pernah nyopet uang rakyat. Nah. Ini kan dosa tangan kita nggak tahu. Dosa tangan kita masih untung Allah kasih sakit di dunia. Makanya kalau sakit itu kata Rasulullah SAW itu sebagai penghapus dosa.
Makanya kalau kita sakit itu alhamdulillah gitu. Alhamdulillah dosa kita dihapusin, minta sama Allah, ya Allah ini jadikan sakit yang menghapus dosa gitu. Masih ada 8 jari buat main petasan lagi. Aduh. 2 jari tangan hancur saat merayakan hari besar untuk pemujaan Dewa Janus. Kumaha eta? Kumaha eta? Kenapa nggak main yang aman-aman aja sih? Main lato-lato misalnya. Bu, lato-lato. Innalillahi. Semoga budaya asing tidak diikuti lagi. Ya tuh. Tuh, budaya asing nggak diikuti lagi katanya. Dari Mulkodo. Tanpa mengurangi rasa sakitnya, harus saya katakan bahwa menyalakan petasan itu dilarang pemerintah. Pemerintah ngelarang juga ya? Hah? Oh, ya. Ini petasan kembang api seharusnya tidak dipegang langsung dengan tangan. Kadang posisi luncur bisa berbalik ke bawah atau meledak di tempat tidak sempat naik. Diusahakan dipendam atau pegangan diikat dengan kayu atau besi. Sering lihat kejadian seperti ini. Itu pun kalau ada pasang saya arahin. Nah, udah jangan kalau bisa. Aduh, masih ada 8 lagi jarinya, tenang. Buat tahun depan ya Pak. Kan Pak? Semoga cepat sembuh, amin. Makan dulu Bong, ntar lanjut lagi bikin isu radikal. Aduh, apa hubungannya ini? Nggak nyambung. Orang Bengkulu pasti bangga melihat ini, lanjutannya sampai nyawa melayang. Aduh. Kenapa sampai nyawa melayang sayang? Enggak, jari aja jari. Kita husnuzon sangka baik, mungkin itu di tangannya itu ada dosa, Allah lagi hapusin, ya kan? Makanya jangan suka ikut-ikutan budaya orang. Ya udah nggak usah pakai kembang apian. Innalillah, padahal main lato-lato masih jauh lebih aman Pak. Lagian itu kan dilarang. Semakin susah kita melarang anak-anak untuk bermain petasan. Negara ulah Anda sekalian yang nggak tahu mendidik rakyat dengan baik dan mendingan. Nah itu akhirnya anak-anak minta petasan itu. Kenapa? Untuk Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Tapi insya Allah dengan kejadian ini mudah-mudahan jadi pahala buat Pak Wakil Bupati ya. Kita bisa bilang ke anak-anak kita, jangan main petasan nanti kayak Pak Wakil Bupati itu hancur tangannya. Bisa ya Pak ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kejadian ini jadi pahala jariah buat Bapak gitu untuk mengingatkan, untuk rakyat Indonesia mengingatkan anak-anaknya. Jangan main petasan nanti jarinya hancur kayak Pak Wakil Bupati. Bisa. Ya. Jadi jariah Pak, insya Allah Pak ya. Anak-anak bisa nggak main petasan lagi insya Allah. Malam tahun baru 2023 bakal dikenang seumur hidupnya. Salam 2 jari. Diketawain Pak. Masa kecil kurang bahagia, masa tua terkena bencana. Lu sisa 8 dong. Aduh. Azab Allah nyata, bukan azab. Kalau ini gue ngeliat teguran aja. Udahlah, jadi penghapus dosa, bukan azab lah. Waduh, petasan dipakai heureuy ke munasabah menang musibah ge. Petasan dipakai ketawa gitu ya. Alhamdulillah, kurang gede sih petasannya, pasti yang dicari FPI atau HTI. Mainkan bos radikal pas momennya. Aduh. Iya, jangan-jangan itu petasan. Aduh. Tahun baru Islam diperingati setiap tanggal 1 Muharram, dan pada tahun ini Muharram 2022 jatuh pada tanggal 30 Juli 2022. Tahun baru Islam tersebut menjadi pertanda pergantian tahun dalam kalender Islam atau disebut dengan tahun Hijriah. Ya lu ada yang mau merayakan 31 Desember silakan. Kalau gue merayakannya 1 Muharram, dan merayakannya nggak perlu dengan kembang api. Kembang api nih orang Islam kadang-kadang di Maulid. Itu juga gue nggak setuju tuh, di Maulid ada kembang api. Buat apa? Buat apa kembang api di Maulid? Kasih sama fakir miskin. Kalau gue, kan orang punya hak masing-masing ya. Di malam lebaran kadang-kadang pakai kembang api. Buat apa? Fakir miskin banyak, belikan beras. Ya kan? Lagian udah tua masih aja main petasan. Kena juga kan lo? Bagus, mantap. Lanjutkan Pak Bupati. Lanjutkan. Gue replay terus biar sakitnya makin berasa. Aduh. Kalau yang kena musibah ini pejabat. Begini komentar rakyat Pak. Aduh.
Ya Pak ya, udah begini komentar rakyat buat Bapak nih. Biasanya kalau sudah kena azab dan musibah baru kapok dikit, ntar sembuh diulang lagi. Wah, enggak lah, enggak diulang lagi. Udahlah, jangan pakai kembang api ya, udah. Nah Muslim tahun baru Anda 1 Muharram catat, bukan 1 Januari, bebas. Ada orang yang menjalankan Muslim yang taat, ada yang kagak, ada yang nggak apa-apa gitu, cuman maksud gue jangan mubazir gitu, apalagi wakil bupati. Tapi sekali lagi wakil bupati ini memberikan, mudah-mudahan jadi jariah gitu. Kita bisa mendidik anak kita sekarang. Udah jangan main petasan nak. Nanti tangannya kayak wakil bupati lu, hancur, hilang 2 jarinya. Tuh lihat videonya. Nah, Pak wakil bupatinya walaupun sakit dapat jariah kan Pak, dapat pahala masih Pak, karena bisa mendidik anak-anak kita, alhamdulillah. Kurang bahagia waktu kecil kayaknya Bapak ini, semoga lekas sembuh ya Pak. Wabub salah ini, bukan Pak Bub, Wabub. Dibilangin gak usah ngerayain tetap ngeyel ya begitu. Bukannya berbahaya, malah dulu polisi sering razia petasan. Ini aneh, malah keadaannya main petasan. Nah makanya kalau masyarakat main dilarang, Allah Maha Adil ya. Pejabat Wakanda memang kadang lucu-lucu. Betul, musibah dibilang lucu. Pejabat di Republik Wakanda, Republik. Walaupun nggak semua, perilakunya memang suka aneh-aneh. Kalau nggak dikatain naif, kekanak-kanakan, nggak tahu kenapa bisa gitu. Iya, bingung juga gue. Dipegang sama dia, tolong. Karena kalian, alhamdulillah, karena kalian sudah menyumbangkan asap dan petir ke langit sampai membentuk mendung. Nah, itu. Tentu jadi tahun baru yang tak akan terlupakan gara-gara ketemu petasan radikal. Oh iya, petasannya radikal ini ya. Lagian kayak bocah main petasan udah habisin yang 8 jari lagi biar komplit. Aduh. Habisin yang 8 jari dong biar komplit. Tahun baru non muslim kok dirayain. Nah tuh ada, silakan ya, yang mau merayakan silakan. Cuman perayaannya tolong. Gak usah pakai petasan, buang-buang duit. Kalau matinya syahid gak sih? Kan lagi beribadah. Tapi beribadah agama orang lain. Loh, belum tentu. Kalau tanpa kembang api, pemimpin Malaysia, KL tanpa kembang api, Kuala Lumpur. Pemimpin Malaysia menyambut tahun baru dengan bermunajat di masjid, keren. Bebas. Ada yang mau ke masjid, ada yang ini, silakan gitu. Innalillahi umpami cicing di bumi, jika nama mual nanaon. Nanaon itu nggak apa-apa. Ya, mual nanaon. Nggak tahu deh gue artinya. Ntar gue nanya, ada yang tahu artinya nggak tuh? Mual nanaon, nah tuh. Pami cicing di bumi. Komentar yang baik ya, orang Sunda yang tahu. Apa dia nggak bisa nolak pemerintahan konyol gitu ya? Yang nyuruh rakyat ya, hampir nggak bisa nolak. Itu aja. Lah ini nyerobot hak anak-anak sih, sudah tua, main petasan. Jatah anak kecil mainan apa lagi? Udah jangan ajarin anak-anak mainan petasan. Udah ya guys. Itu aja konten gua kali ini ya. Intinya, kalau gue melihatnya, lah nggak usah petasan-petasanan ya. Apapun perayaannya. Orang Islam juga jangan merosot, wah itu tahun baru enggak, di Maulid ada, di Lebaran ada, Idul Fitri ada, petasan itu mubazir, woi. Iya, duitnya berapa miliar itu dibakar ke langit. Begitu doang, dan akhirnya memakan korban. Udah nggak usah pakai petasan. Iyalah, buat apa coba? No, makan korban dan buat Pak Wakil Bupati mudah-mudahan dan itu Pak jadi pelajaran ya Pak. Ya, mudah-mudahan itu jadi sakit penghapus dosa Pak. Mungkin tangan Bapak pernah berbuat dosa apa, wallahu alam, ya kan, Allah tegur. Ya, hilang 2 jari, masih untung 2 jari, masih ada yang 8. Gimana kalau yang 8 hilang? Kan gitu Pak ya. Dan mudah-mudahan juga jadi jarinya juga buat Bapak. Sekarang kita bisa nih rakyat Indonesia mendidik anak-anaknya untuk tidak main petasan lagi. Dengan cara apa? Dengan menggunakan Bapak, peristiwa Bapak. Udah nak, jangan main petasan lagi. Nanti jarinya hancur kayak Pak Wakil Bupati. Ini videonya. Mudah-mudahan itu masih bisa dapat pahala Bapak. Oke, itu aja dari gue. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa. Mohon diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya nak, udahlah. Udah yang tua-tua main petasan hancur tangannya apalagi kalian. Gitu, ya kan? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya
serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal